Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Hari ini kita masih belajar pembelajaran tematik. Kita masih belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, dan subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Disimak ya videonya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tahukah kalian gambar apa ini? Ya, gambar vas bunga. Vas bunga termasuk karya seni 3 dimensi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan materi karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Perbedaan karya seni rupa 3 dimensi dan 2 dimensi adalah benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sedangkan benda 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, sedangkan benda 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Contohnya yaitu gelas termasuk benda 3 dimensi dan lukisan termasuk benda 2 dimensi. Beberapa bentuk benda 3 dimensi diantaranya adalah yang pertama, benda bebas, yang kedua, benda berbentuk kubus, yang ketiga, benda berbentuk tabung, yang keempat, benda berbentuk bola, dan yang kelima, benda berbentuk limas. Untuk lebih lengkapnya, kalian buka pulpena halaman 63. Jika tadi kita sudah mengetahui bentuk benda 3 dimensi, sekarang saatnya membuat sketsa karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas. Sebelum menggambar, kita harus mengamati gambar itu secara langsung. Misalnya, kita akan menggambar karya seni rupa 3 dimensi kendi atau vas bunga. Maka, kita harus mengamati vas bunga tersebut. Setelah itu, kita membuat sketsa terlebih dahulu. Sketsa akan memudahkan kita untuk menyempurnakan hasil gambar. Nah, gambar di atas adalah langkah membuat sketsa karya 3 dimensi kendi. Dan untuk media menggambar benda 3 dimensi terdiri dari 2, yaitu media kering dan media basah. Media kering adalah media yang tidak menggunakan air. Contoh alat gambar media kering yaitu pensil, krayon, spidol, dan drawing pen. Sedangkan untuk media basah adalah media yang menggunakan air. Contohnya cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak. Sedangkan untuk teknik dasar menggambar benda 3 dimensi yaitu yang pertama, teknik arsir, yang kedua, teknik sapuan basah, yang ketiga, teknik gosok, yang keempat, teknik blok atau siluet, dan yang terakhir, teknik pointillis. Gambar ini adalah hasil sketsa 3 dimensi kendi dengan teknik arsir. Sketsa karya 3 dimensi dapat diwujudkan seperti benda aslinya, sedangkan gambar ini adalah gambar asli kendi. Teknik membuat karya seni rupa ada 3, yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel.
Teknik membentuk dilakukan dengan cara menekan bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Jika tadi kendi terbuat dari tanah liat. Sekarang, contoh gambar 3 dimensi dari plastisin. Sedangkan ini adalah contoh karya 3 dimensi dari kardus yang berbentuk rumah. Sedangkan ini adalah contoh karya 3 dimensi yang terbuat dari botol bekas, yaitu tempat pensil. Nah, untuk tugas kalian adalah membuat hasil karya 3 dimensi tempat pensil dengan bahan dari botol bekas. Berikut adalah contoh dari karya seni rupa 3 dimensi tempat pensil dari bahan botol bekas. Bahan utamanya adalah botol bekas, bisa dilapisi dengan kertas karton atau kain flanel, dan tak lupa lem. Tugas dikumpulkan paling lambat pada hari Jumat 26 Maret 2021. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih Ustazah ucapkan. Kalian di rumah tetap semangat ya, walaupun pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.